strike dari seorang Pakuito. Tapi ingat ya, Digi ini benar-benar cuman one time use aja. Sedangkan kalau kita ngomongin sisinya banyak banget dari Dewa United. Entah itu dari slow-nya, entah itu dari disable-nya dengan ada Numerian Blast. Sebenarnya gini sih, Ci. Menurutku Digi-nya akan nge-GB ke arah Golden yang makan lebih cepat banget mereka untuk clearing ke arah minionnya, bahkan clearing ke arah gold shield-nya. Malah untuk pemilihan hero-nya aku lebih suka dari tim RB Bopeng karena dari Digi dan juga nanti perpaduan dengan adanya Clean. Ini bakal ngerepotin banget Popol Pupa. Oke, let's say ada Lolita di situ. Nah, ini kita akan buktiin aja bagaimana nanti di lane outdown seperti apa sih. Ya, gue setuju sih karena Digi akan menetralkan segalanya. Nomor 16, Bye. Yeah. Hayabusa juga harus hati-hati. Reverse strike. Iya. Mau maju, kamu mundur lagi, Coach Shadow-nya nggak jadi ya kan. Tapi kita langsung masuk ke arah game kita, match kita yang kedua tentu Dewa United berhadapan dengan RW Bopeng Esport. Dimana sudah ada 5 hero dari masing-masing tim yang sudah muncul. Tapi di area tengah kali ini Greco coba untuk sabar dulu, coba untuk mengganggu ke arah Beach Boy di area depan sana. Ya, dan di sini dari seorang Greco pastinya bakal jauh di confident untuk masuk ke depan, walaupun emang di sini ada kehadiran dari seorang mungkin dari seorang Cecilia, dari seorang Digi. Mereka tahu early damage yang dimiliki sama teman-teman dari RB Bopeng Esports nggak terlalu bisa bergerak dengan sangat baik. Karena kalau kita ngomongin masalah early phase dan juga early game ya, di sini teman-teman dari sisi RB Bopeng Esports agak sedikit terkendala. Mereka benar-benar cuma bisa mengharapkan damage dari seorang Tamus dan juga seorang Digi. Padahal kalau kita lihat dari Dewa United itu ada punya Haya dan ada Popol dan juga dari seorang Yif, menurut aku mereka mampu banget untuk main tabrak dari early game dan bisa ngasih pressure jauh lebih banyak ke arah laning ataupun pergerakannya. Flicker sudah digunakan sama seorang Digi hanya untuk menyelamatkan diri di sisi bottom, sedangkan kalau kita lihat dari seorang Kams kali ini masih mencoba untuk melakukan clear dan juga bergerak ke arah top lane terlebih dahulu. Mereka semua berfokus dapetin resource yang mereka bisa dapatkan di dalam lane of down sih. Ya, semua objektif coba untuk dicuri, bahkan diambil juga oleh kedua tim. Dari sisi lain, Zarkovic dan juga Beast Boy coba di area atas, tapi udah ada Shadow Kill yang dilayangkan oleh seorang Lanaya hanya untuk clear minionnya. Dan juga ternyata kali ini Greco begitu agresif bersama dengan Case. Ziyu udah sekarat banget di area belakang, masih bisa mundur. Dan juga ternyata gold shieldnya diamankan oleh anak-anak dari Dewa United. Dan mereka bermain cukup agresif sekali. Rusi di area belakang sana, satu turret pun di menit ke pertama, menuju kedua udah hilang. Dan dia dikeluarkan, Flicker pun juga dikeluarkan oleh Greco. Bahkan coba untuk maju ke arah depannya lagi, di counter attack kali ini oleh anak-anak RB Bopeng. 2 point kill sudah diamankan di menit ke yang kedua ini. Iya, 2 point kill kali ini ditukarkan dengan mungkin gold shield turret di arah bawah yang pastinya bakal coba untuk didapatkan terlebih dahulu. Sayang sekali di sini dari kupanya sayang sekali harus hilang terlebih dahulu sama seorang Altamis, dan dia agak sedikit memaksakan keadaan. Menurut aku tadi dia nggak usah nahanin aja karena wave mid-nya masih bisa coba untuk diberhentikan terlebih dahulu. Tapi Beach Boy pun kali ini berhasil di take down sama seorang Greco. Jadi pertukarannya masih agak sedikit gak worth it satu dengan yang lainnya sih. Karena RB Bopeng memang dapat 3 kill, tapi gold shield turret masih bisa didapatkan. Sedangkan di sisi top lane kita lihat kali ini lagi-lagi teman-teman dari Dewa United kita nggak peduli sama war, kita mau main objektif. Dan ini yang ternyata menjadi kesalahanku ya. Aku kira Digi ini bakal menjadi merepotkan banget ke arah Golden, tapi ternyata malah berbanding terbalik ketika Dewa United begitu komitnya untuk mendapatkan semua objektif dari gold shield, bahkan satu turret udah diamankan di area bawah, dan di atas juga gold shieldnya udah terkikis sampai lumayan. Dan lihat goldnya itu 9.500 berbanding 8.900, beda 600. Tapi di early seperti ini 600 perak, 600 gold sih udah lumayan gede. Ya, dan Digi di sini kan juga menggunakan dari Emerald Support ya, yang emang buat ngurangin respawn time-nya juga dari seorang Digi ya, buat biasa jauh lebih balik lagi ke dalam lane of dawn ke depan. Sebenarnya Digi ini memang bakal memberikan informasi yang cukup banyak gitu loh, entah dari position Dewa United ketika dia menjadi telur Digi gitu kan. Dan itu mungkin bakal ngasih apa ya, informasi yang cukup penting buat RB Bopeng. Tapi kalau ngomongin masalah agresif early, seperti yang gue bilang, damage early mereka tuh sangat-sangat kurang. Mereka harus coba untuk drag ini ke arah mid to the late game, sabar-sabarin biar seorang Sicilian. Tapi lihat di sisi top lane Suyunya bahkan harus menggunakan time journey untuk kabur gitu loh. Iya, karena dia takut basisinya muncul dari anak-anak Dewa United, tapi langsung udah backup yang dilakukan. Bahkan dari lain Haya kali ini one on one situation dengan Beach Boy. Coach Shadow dikeluarkan, maju ke arah depan, Shadow kill kali ini karena Beach Boy, tapi dia masih bisa selamat, tapi tidak karena real world manipulation dari Case langsung menumbangkan Tamus yang berada di depan sana. Satu tower juga pun didapatkan oleh Dewa United. Mereka boleh kalah point kill, tapi mereka menang dari segi objektif dan juga dari segi goldnya. Lagi dan lagi anak-anak RB Bopeng
mereka benar kata Civel harus menunggu sampai ke arah late game-nya. Karena damage dealer yang dihasilkan dari Cecilion dan juga mungkin dari Tamus bersama dengan ada Yuzong clean juga akan terasa banget ketika nanti menuju ke arah menit-menit 10 ke atas. Iya, dan ini sampai menit ke-6 kayaknya mereka bakal yang kayak ya udah merontokkan turret demi turret aja nih. Abis mereka dapetin turtle, mereka bakal coba untuk dapetin karena gold shield turret. Kalau mereka nggak bisa dapetin gold shield turret, ya udah nggak apa-apa karena 5 menit kan pasti hilang semua. Terus habis itu mereka bakal coba main objektif lagi, cari lagi mana nih yang bisa diambil lagi gitu kan. Betul. Tapi masuk menit ke 5 seperti ini, Om Awa, apa yang bisa dianalisa? Dari Dewa sih mereka sangat unggul jauh ya untuk segi damage dan mereka tinggal nge-ganking aja semuanya. Seperti yang terlihat sekarang 3 orang selalu jalan berbarengan. Satunya pasti split, junglernya juga pasti split. Kecuali jungler ada posisi dekat dengan 3 pemain tersebut, dia akan join. Dan itulah yang terjadi tadi, top lane-nya sudah langsung diamankan untuk Dewa United. Dan so far dari RB Bopeng mereka bakal berat banget ya. Melihat juga dari sisi jungler, dimana ini adalah Tamus jungler. Sekali Tamusnya lompat ke depan, itu bakal di follow up. Iya, tapi ada reward manipulation. Ya, harus dibuka kali ini sama seorang ini bersama dengan satu nomor 16. Tapi sayang sekali ternyata dari seorang Greco menerima damage yang terlalu banyak kali ini. Zarkovic maju ke depan, tapi sayang sekali dari Jabe juga Heavy Life Punch dikeluarkan sama seorang. Sayang sekali di first time tidak bisa menyelamatkan diri dari seorang Paquito dan harus ter-take down. Walaupun menukarkan 1 nyawa lagi oleh teman-teman RB Bopeng. 2 untuk 2 sejauh ini. Wah gila sih ini mainan objektifnya dari Dewa United luar biasa banget. Baru menit ke-6 kali ini inner turret milik RB Bopeng udah harus hilang. Tersisa tinggal inhibitor turret di area bawah. Dan ini bukan hal yang baik tentunya untuk RB Bopeng. Tapi ini adalah strategi yang dijalankan oleh anak-anak Dewa United. Mereka mau main cepat di early. Mereka juga punya Hayabusa yang tentunya clearing minionnya sangat cepat. Dan yang menarik adalah Paquito-nya sebagai XP laner. Begitu perkasanya ketika dia datang bertiga. Seperti tadi Om Wawan juga udah bilang. Selalu bertiga, selalu coba untuk mendapatkan objektif yang ada. Bahkan kalau misalnya nanti di arah late game pun Altamis menjadi jawabannya juga ketika Popol Kupa udah memiliki item seperti BOD sebagai item pertamanya nanti. Itu bakal ngerepotin ke arah RB Bopeng juga. Benar sih. Tapi kita lihat sebelah sana masih jumping lagi dengan satu shuriken. Masih ada time journey dikeluarkan nomor 16. Masih bisa dihindari oleh teman-teman dari RB Bopeng dengan ada time journey juga. Tapi Turtle kali ini sudah kembali ke dalam line of down. Ini kemungkinan bisa Turtle terakhir ya? Ya, Turtle ketiga. Turtle ketiga alias Turtle terakhir untuk teman-teman dari Dewa United. Dan harusnya bisa diambil tanpa ada kontes lebih lanjut. Tapi RB Bopeng mau melakukan war kali ini. Black Dagger Storm sudah dikeluarkan. Coba untuk mengincar kali teman-teman dari Dewa United. Tapi tidak bisa mengincar siapapun. Tidak bisa mendapatkan siapapun. Dan wave minionnya agak sedikit tergerak semua ke arah base dan juga terhadap turret yang dimiliki RB Bopeng. 1 bite dan Kupa di arah top lane, tapi Peach Boy masih terlalu tebal, bukan target yang diinginkan. 1 jab, masih ada Sanguine Claw berserta dengan 1 bad impact, tapi tidak ada hasil yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari RB Bopeng. Reverse time juga tadi didapatkan, tapi gak ngaruh apa-apa. Sudah ada 1 serangan dilakukan oleh Dewa United, tapi hanya untuk menghindar. Tapi lihat dari Ziu-nya, udah sekarat banget di arah depan. Bite Kupa gak dapetin dia, hampir saja tergigit, kena rabies ya. Kalau kena langsung bisa hilang. Tapi di area depan kali ini sudah ada teman-teman dari United udah mencoba untuk terus menggempur pertahanan terakhir, mencoba untuk menghampaskan benteng terakhir dari anak-anak RB Bopeng. Baru menit ke-6 nih Civela. 8 ya kayaknya ya. Ini menit 8 two face sih sebenarnya untuk anak-anak RB Bopeng. Bahkan kalau kita lihat sudah ada knockcaster karena seorang Beast Boy ada belakang sana, coba untuk mundur. Bahkan 1 time journey dikeluarkan tapi malahan harus hilang giginya, menjadi telur puyuh kali ini. Tapi Shadow kill ke arah Vanguard, mencoba untuk mendapat 1 point kill. Enggak kuat, Shadow lagi ke arah belakangnya lagi. Dan belum ada 1 member yang menyusul ke arah Ziu yang sudah hilang duluan di lane of fight. Iya, kayaknya agak susah juga ya di sini kalau ya. Ini kalau kita lihat dari draftnya sebenarnya. Dari draftnya ini 5 hero yang dipakai oleh RB Bopeng ini mereka gak punya early damage untuk 5 menit awal. Mereka butuh item banget. Dimulai mungkin dari Clean Yuzong atau bahkan dengan jungle-nya sih. Kita bicara Tamus. Tamus di sini hanya bisa nge-defense untuk di awal dengan mengandalkan ultimate-nya yaitu Inferno. Dan untuk replaynya ini udah masuk banget sebenarnya meskipun ada time jump yang lepaskan. Damage sudah terlalu besar banget dengan adanya Popol Kupa yang udah dapetin semua objektif, dengan adanya Hayabusa juga dengan Shadow Kill-nya ini bakal berat banget untuk RB Bopeng. Terutama Lord ini mereka gak bakal bisa kontes sama sekali. Item mereka sangat defisit. Jadi mereka harus bisa ngejaga di inhibitor. Ini tinggal satu-satunya jalan untuk mereka juga karena mereka punya Sicilian. Iya,
Untuk kontes ini pun juga menurutku jangan sampai deket-deket lah. Karena kalau kita lihat dari itemnya sekarang, Pakitonya Bloodlust dan juga ada Domi Ice, Hayabusanya sih yang paling berbahaya. Endless Battle baru saja diselesaikan juga. Jadi full damage item untuk Hayabusa dan ada efek slow dari Eve. Jadi semua hero melee hanya mengandalkan time journey yang kita tahu tadi. Diki hanya dipukul berapa kali udah langsung hilang. Iya. Digigit Langsung sama jadi Kupa beberapa kali langsung hilang ya. Tapi utility yang dimiliki sama Dewa United mereka pergunakan juga untuk mengusir saja teman-teman dari RB Bopeng gitu loh, kalau kita lihat ya. Dengan Nolita menggunakan No 19 hanya untuk yang nggak kena sih gitu loh. Tapi kabur gimana Bisa gitu kan, bikin jalanan petir. juga, iya. Iya kan, jalanan jadi kebuka dengan sangat lebar sehingga teman-teman dari Dewa United jauh lebih leluasa untuk mengambil pergerakan. Tapi jangan senang dulu dari teman-teman Dewa United. Mereka harus agak sedikit takut juga, worry sama seorang Sicilian yang belum terpick off sejauh ini. Clock of Destiny dan juga Lightning Tranquion sudah di tangan dari seorang Sicilian. Lagi progres harusnya ke arah Winter Transition. Dan kali ini dengan adanya menit 10, seharusnya kurang lebih stack dia udah ada di 100 sampai 140. Ya kan? Apalagi dia melakukan bad impact terus-terusan ke arah bad fist juga dikeluarkan ke arah teman-teman dari Dewa United. Secara high ground dia punya mekanik yang bakal bagus banget untuk menghentikan pemain-pemain dari Dewa United sendiri. Jadi mereka harus agak sedikit berhati-hati dalam melakukan movement ketika sebelah sana No 19 dibuka, mengusir saja teman-teman dari RB Bopeng sehingga base turret di arah top lane berhasil didapatkan beserta dengan di arah mid lane ya, karena Pokol Kupa kali ini mencoba berfokus ke arah sana dan here we go, 2 base turret berhasil hilang. Lord yang biasa udah berjalan ke area atas bahkan mencoba untuk mengambil satu lagi inhibitor turret di area bawah. Black Dagger Fall dikeluarkan, mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Dewa United, mencoba untuk mengejar juga ke arah seorang Pakito dia bukan sana tapi knockout strike keluarkan. Yuzongnya juga harus hilang. Word manipulation ditambah dengan shadow kill ke arah atas sana. Lihat giginya hilang. Tersisa Vegor sendirian dan wipe out untuk anak-anak dari RB Bopeng, dan ini akan menjadi bisa dibilang kemenangan mutlak bagi teman-teman dari Dewa United karena base terakhir menjadi target operasinya. Walaupun masih ada minion yang coba untuk dininai, tapi nggak akan semudah itu. Immortalnya pecah dan ini dia, this is it, kemenangan untuk Dewa United. Draft yang cukup